Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah pagi yang berbahagia ini kembali Allah mudahkan untuk kita majelis ilmu. Majelis yang dengannya kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh. Demikian istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah perkara yang fardu atas setiap muslim, demikian juga muslimah. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah fahamkan kepada agama ini. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita di kesempatan pagi yang mulia ini, ya mengapa susah untuk istiqomah? Ya mengapa sulit untuk istiqomah? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Perintah istiqomah di antara perintah yang berat ya dirasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan dalam riwayat syayyabatni Hudun wa akhwatuha.
Surat Hud dan surat-surat lainnya menjadikan rambutku beruban. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena di dalam surat Hud ada perintah untuk istiqomah. Ya, perintah untuk istiqomah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka." Wahai Rasulullah, ucapkan untukku di dalam Islam satu ucapan yang dengannya aku tidak akan bertanya lagi setelah engkau. Qala qul amantu billah tsumma istaqim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah." Ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kul amantu billah, ucapkanlah aku beriman kepada Allah. Ya, keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. Iman adalah ucapan dengan lisan, amal dengan anggota badan, serta meyakini dengan hati. Inilah iman. Iman yang mencakup seluruh sisi kehidupan kita. Yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bertambah dan iman berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang tatkala bermaksiat. Ya, tatkala bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keadaan iman. Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 sekian cabang. Dalam riwayat bid'un wa sab'una syu'bah, ada 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman. Dan sifat malu satu bagian, satu cabang dari keimanan. Pada hadis ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, cabang-cabang keimanan 60 sekian cabang. Bid'un itu 3 sampai 9. Di antara 63 sampai 69 atau 73 sampai 79 cabang keimanan. Ya, yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Maka di sini iman itu di antara cakupannya adalah ucapan kita. Ya, yang kedua menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, menyingkirkan gangguan itu dengan anggota badan kita. Maka itu iman yang kedua. Cakupan yang kedua dari iman adalah amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Dan haya, sifat malu, syu'batun minal iman, di antara cabang keimanan. Dan sifat malu ada di dalam hati, maka ini amalan hati. Wa i'tiqadun bil qalbi, meyakini dengan hati. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah yang Rasulullah perintahkan, kul amantu billah, ucapkanlah aku beriman kepada Allah. Setelah beriman kepada Allah, iman yang benar, kemudian Rasulullah perintahkan summa istaqim, kemudian apa istaqim jamaah rahimakumullah, istiqomahlah ya.
Perintah setelah iman istiqomah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Satu wasiat yang pendek ketika Sufyan As-Saqafi meminta wasiat. Aku tidak tanya lagi kepada yang lain. Ternyata ini wasiat Rasulullah, jawami'ul kalim. Ucapan yang sangat pendek namun maknanya sangat luas. Mencakup Islam semuanya, mencakup iman semuanya, kemudian istiqomah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka istiqomah adalah suluku as-siratil mustaqim. Istiqomah itu menempuh jalan yang lurus. Min ghairi inhirafin anhu, tanpa menyimpang darinya, yumnatan wa yusratan, ke kanan maupun ke kiri. Tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Ini jamaah rahimakumullah, apa itu istiqamah? Suluku as-siratil mustaqim, yaitu menempuh jalan yang lurus. Inilah istiqamah. An yatamassak bi amrillah fi'lan wa tarkan, zahiran wa batinan. Istiqamah adalah berpegang teguh dengan perintah Allah, baik perintah untuk mengerjakan maupun perintah untuk meninggalkan, lahir maupun batin. Ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Berpegang teguh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik berupa yang wajib untuk dikerjakan atau yang wajib untuk ditinggalkan, baik itu yang tampak maupun yang tidak tampak. Ya, inilah istiqomah. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini dalam surat Hud ayat 121. Fastaqim kama umirta. Fastaqim, maka istiqomahlah, kama umirta, sebagaimana Allah perintahkan. Wa man taba ma'aka, bersama dengan orang yang bertaubat bersamamu. Wala tatghaw, janganlah melampaui batas. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah. Ya, ini dalam surat Hud ayat 121 ya. Yang tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan syayabatni Hudun wa akhwatuha, surat Hud dan beberapa surat temannya menjadikan rambutku beruban. Ternyata ada apa dengan surat Hud? Perintah apa jamaah rahimakumullah? Perintah istiqomah ternyata. Ini jamaah rahimakumullah. Maka luar biasa ya bagaimana istiqomah ini perkara yang sangat besar di dalam agama kita. Di dalam surat Fussilat ayat yang ke-6, jamaah rahimakumullah, Qul innama ana basyarun mislukum, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, akan tetapi aku diberikan wahyu. Annama ilahukum ilahun wahid, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Fastaqimu ilaih, maka istiqomahlah kepada Allah. Wastaghfiruh, dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa Rasulullah juga sama seperti yang lain manusia. Bedanya apa jamaah rahimakumullah? Diberikan wahyu, ini bedanya. Yuha ilayya. Ya, adapun aku ya manusia seperti kalian, akan tetapi aku diberikan wahyu. Apa wahyunya? Annama ilahukum ilahun wahid, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, ilah yang satu, esa. Wajibnya mengesahkan Allah, wajibnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di atas tauhid ini
ilah kalian ilah yang satu, Tuhan kalian Tuhan yang esa, maka istiqomahlah kalian dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya di sini istiqomah kemudian istighfar? Apa kaitannya jamaah rahimakumullah? Karena sekuat-kuatnya kita istiqomah pasti ada kekurangan, ya tidak jamaah? Pasti ada kesalahan. Ada yang tidak berbuat salah jamaah? Tidak ada, pasti. Kita jatuh dalam dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam jatuh di dalam dosa, sebaik-baik yang jatuh dalam dosa, yang bagaimana jamaah? Yang bersegera untuk bertaubat, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fastaqimu ilai, istiqomahlah kepada Allah dan wastaghfiruh, dan perbanyak istighfar. Ya, ini perintah istiqomah bersama dengan perintah untuk memperbanyak istighfar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, masih dalam surat yang sama, surat Fussilat. Tadi ayat ke-6, ini pada ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka ketika ajal menjemput mereka, para malaikat akan turun. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kalian takut, jangan kalian bersedih, kabar gembira surga yang dijanjikan untuk kalian. Ini dalam surat Fussilat ayat 30, Allah menyebutkan balasan istiqomah. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, yaitu beriman, bertauhid, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah di atas imannya. Ya, istiqamah di atas tauhidnya. Jamaah rahimakumullah, apa balasannya untuk orang-orang yang istiqamah? Ya, maka turunlah kepada mereka para malaikat rahmat. Ini kapan Bapak Ibu? Ketika ajal datang, ya. Ketika kita mendekati kematian. Istiqomah berat. Tapi balasan Allah sesuai dengan amal kita, ya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal yang kita kerjakan. Ya, inna 'idhamal jaza ala qadril bala. Sesungguhnya besarnya balasan Allah sesuai dengan ujian. Ya, ternyata ujian istiqomah ringan atau berat jamaah? Ternyata sangat berat. Ya, ujian istiqomah sangat berat. Ya, apalagi kita hidup di zaman seperti ini, ya. Kalau dulu ya masih mending, televisi hanya ada satu channel saja, hitam putih. Internet sudah ada belum Bapak Ibu? Belum ada, ya. Belum ada internet, ya. Parabola belum ada, ya. Artinya godaan-godaan lebih ringan atau lebih berat zaman dulu Bapak Ibu? Lebih ringan, ya. Tapi kalau zaman sekarang, ya Allah, kita pegang HP, ada godaan tidak Bapak Ibu? Banyak, ya. Ada medsos, ya, ada YouTube, ya. Ya Allah, semuanya ujian iman, ya, untuk kita semuanya. Keluar dari rumah, ada tidak ujian cobaan? Ujian fitnah-fitnah, fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah syahwat, fitnah harta, ada tidak jamaah? Keluar, ya, glamornya dunia, gemerlapnya dunia, ya. Ini ujian di zaman kita. Maka istiqomah itu, ya, luar biasa beratnya, ya. Namun balasannya ini jamaah rahimakumullah, ending akhir dari perjalanan kita di dunia, ketika
saatnya ajal itu sudah datang, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang, tidak akan diundurkan sekejap pun dan tidak akan dimajukan. Tepat waktu datangnya ajal. Namun untuk orang-orang yang istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Akan turun kepada mereka para malaikat, yaitu malaikat rahmat untuk orang-orang yang beriman. Yang datang itu malaikat maut, ya Bapak Ibu. Malaikat maut, iya. Namanya malaikat maut siapa Bapak Ibu? Ya, namanya malaikat maut kalau dalam Al-Quran dan hadis ya. Penamaan Israel ini tidak ada dalilnya Bapak Ibu. Ya, tidak ada dalilnya. Sehingga yang sahih Allah menyebut malaikat maut dengan malakul mauti ya, malaikat maut seperti itu. Datang malaikat maut bersama siapa? Ya para asisten, para pembantu, itu para malaikat yang Allah sebutkan ini. Turunlah para malaikat untuk orang-orang yang beriman. Para malaikat yang membantu malaikat maut adalah malaikat rahmat, malaikat kasih sayang. Ya, malaikat yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Ia membawa kain kafan dari surga yang sangat lembut, sangat halus, sangat harum. Ya, untuk jiwa, nyawa, ya, seorang yang mau dicabut nyawanya, seorang beriman. Mereka turun itu mengabarkan dulu, Allah takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, jangan kalian sedih. Ya, jangan takut, jangan sedih. Apa bedanya Bapak Ibu? Jangan takut, yaitu jangan takut dengan apa yang akan datang. Wahai Anda yang beriman, wahai Anda yang istiqomah, jangan takut dengan apa yang terjadi, yang akan datang ya. Wala tahzanu, jangan bersedih. Ini artinya apa? Jangan bersedih dengan yang kamu tinggalkan. Ya, istri, anak, keluarga, harta, usaha, kendaraan, apapun yang kita miliki dari dunia, jangan bersedih. Allah yang menanggung semuanya. Ya, jangan takut dengan apa yang terjadi ke depan, jangan sedih dengan apa yang kau tinggalkan. Wa absyiru bil jannah. Dan kabar gembira apa? Surga yang Allah janjikan untuk kalian ya. Ini keadaan orang-orang yang istiqomah meninggal dalam keadaan ya wajah berseri. Orang-orang yang istiqomah wajah tersenyum, wajah berseri. Ya, subhanallah. Walaupun keadaan macam-macam, ada yang sakit, ada yang mungkin jatuh, kecelakaan ya. Tapi kabar itu melupakan ya kesedihan dunia. Jangan takut, jangan bersedih. Kabar gembira untukmu surga. Allahu Akbar, surga sudah ada di hadapan mata ya. Terpisahkan antara dirinya dengan surga hanya ajal saja. Karena kalau ajal itu sudah dicabut, nyawa sudah dicabut, kita sudah masuk di alam kubur. Di alam kubur kenikmatan untuk orang-orang yang beriman apa jamaah rahimakumullah? Salah satunya dibukakan pintu surga sehingga aroma surga, kenikmatan surga, indahnya surga itu sampai di kuburan. Makanya penduduk kubur ya, mereka yang beriman yang mendapatkan nikmat Allah di dalam kubur, mereka merasakan nikmat surga. Mereka hanya mencium saja, melihat saja, mendengar saja. Ya, itu mereka sudah sangat bahagia. Sehingga mereka berdoa, Allahumma aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakan tegak hari kiamat. Ya. Ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah Bapak Ibu, di dalam kubur doanya, ya Allah segerakan hari untuk apa? Agar segera masuk beneran ke dalam surga ya, dibukakan saja aroma harumnya surga, indahnya surga ya, itu semuanya terlihat, tercium, dirasakan ya. Itu sudah sangat indah, apalagi masuk dalam surga, subhanallah. Ya, ini yang menguatkan istiqomah kita ya Bapak Ibu rahimakumullah. Yang menguatkan istiqomah kita ini, kalau kita mengingat ya istiqomah itu berat, tapi sisi yang lain
Kalau kita bisa istiqomah dan harus bisa, ya tidak ada pilihan lain. Boleh tidak istiqomah, tidak ada pilihan seperti itu. Yang ada istiqomah, iya, iya seperti itu. Ini jamaah rahimakumullah. Maka jangan takut, jangan bersedih, dan kabar gembira surga untuk kalian atas yang Allah janjikan. Jamaah rahimakumullah, Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah menyebutkan istiqomah itu pada 5 perkara. Yang pertama, istaqamu ala anna Allah rabbahum wahdah. Yang pertama, istiqomah sesungguhnya Allah Tuhan satu-satunya. Yaitu istiqomah di atas tauhid. Ya, istiqomah di atas akidah yang benar. Istiqomah di atas tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah. Inilah istiqomah yang pertama. Istiqamah yang kedua, ala ta'atihi wa ada faraidihi. Istiqamah yang kedua adalah istiqamah di atas ketaatan kepada Allah dan menunaikan kewajiban. Ya. Yang kedua ini istiqamah di atas perintah dan larangan. Ya, perintah-perintah Allah tunaikan, larangan-larangan Allah tinggalkan. Ini cakupan istiqamah yang kedua. Cakupan istiqamah yang ketiga, ikhlasuddin wal amal ilal mamat. Cakupan istiqamah yang ketiga adalah istiqamah untuk ikhlas. Ia mengikhlaskan agama ini serta beramal ya dengan ikhlas sampai datangnya kematian. Ya, ini jamaah rahimakumullah, ikhlas, mengikhlaskan agama ini serta beramal dalam keadaan ikhlas sampai datangnya kematian. Yang keempat, jamaah rahimakumullah, cakupan istiqamah yang keempat, fi af'alihim kama istaqamu fi aqwalihim, yaitu agar mereka istiqamah di dalam perbuatan sebagaimana istiqamah dengan ucapan. Artinya orang istiqamah harus benar-benar sama antara ucapan dan perbuatan. Ini saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang istiqamah ucapannya benar, perbuatannya benar. Kemudian yang terakhir, jamaah rahimakumullah, yang kelima, yaitu istaqamu sirran kama istaqamu jahran. Ya, cakupan istiqamah yang kelima adalah istiqamah dalam perkara tersembunyi sebagaimana istiqamah dalam keadaan terlihat. Ya, ini sama antara lahir dan batin. Inilah istiqamah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang hakikat dari istiqamah adalah istiqamahnya hati. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hakikat dari istiqamah adalah istiqamahnya hati. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam badan kita ada segumpal daging, idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika baik segumpal daging tersebut, maka baiklah seluruh anggota badan. Ya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika rusak, maka rusaklah semua anggota badan. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati, ya. Maka istiqomah itu istiqomahnya hati. Karena hati yang istiqomah, semua anggota badan akan istiqomah. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Padahal hati kita ini tampak tidak, jamaah? Tidak tampak. Siapa yang tahu hati kita, jamaah? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hanya istiqomah penampilan, mudah tidak Bapak Ibu? Wah, mudah sekali. Iya. Pakai pakaian
Muslim, ya pakai songkok, pakai peci, apalagi ya kelihatan meyakinkan, warna putih misalnya. Kalau hanya casingnya mudah tidak? Istiqomah casing mudah tidak, Bapak Ibu? Ya, sangat mudah ya. Tapi ternyata istiqomah yang sebenarnya adalah istiqomah hati ya. Ini yang berat, yang Rasulullah beruban ya. Ubannya Rasulullah hanya beberapa helai ya, Bapak Ibu, bukan semuanya ya, hanya sedikit beberapa helai saja. Sampai Rasulullah wafat seperti itu. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah istiqomah hati ya. Yaitu istiqomahnya hati di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bersama dengan istiqomah hati ada satu lagi Bapak Ibu yang namanya istiqomah lisan. Dari semua anggota badan tadi yang semuanya ikut hati, anggota badan ini pemimpinnya apalagi untuk yang anggota badan. Kalau pemimpin utamanya, panglimanya hati. Tapi asistennya hati untuk anggota badan itu apa? Lisan, Masya Allah. Ya, ternyata lisan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ma aktsaru ma takhafu alayya?" Wahai Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan atas diriku? Wahai Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan atas diriku? Ya, kata Sufyan As-Saqafi, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi lisani nafsihi. Maka Rasulullah menjawab dengan memegang lidahnya. Ya, dipegang lidahnya sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Qala hadza, Rasulullah menjawab, ini yang paling aku takutkan. Subhanallah, lisan jamaah. Ternyata setelah istiqomahnya hati, istiqomah lisan. Maka orang yang beriman, bagaimana sikapnya dengan lisan? Kul khairan aw liyasmut. Ya, ucapkan yang baik atau diam. Artinya pilihannya berucap atau diam, Bapak Ibu? Pilihan pertamanya diam dulu atau berucap dulu? Ini kayaknya beda pendapat ini. Iya, kata Nabi, kul khairan, ucapkanlah, tapi syaratnya yang baik. Nah, maka ucapkan. Kalau bisa baik, ucapkan. Bisa berucap yang baik, bisa berucap yang bermanfaat, ucapkan. Ini berucap lebih baik daripada diam. Ya, tapi kalau tidak mampu, ya kul khairan au liyasmut, atau diam. Nah, kalau tidak mampu, ragu-ragu, diam. Jelas lebih buruk, ya kalau diucapkan, diam. Ya. Tapi yakin baik, yakin bermanfaat, maka ucapkan. Ya, inilah istiqomahnya lisan. Ya, istiqomahnya lisan itu berucap yang baik, berucap yang bermanfaat. Kalau tidak, diam. Ya, subhanallah. Maka salah satu cara untuk mengontrol marah itu dengan cara apa, jamaah? Dengan cara diam. Marah kalau ngomel, apa yang terjadi? Wah, sudah panas ya. Makin ngelantur ucapannya ya. Tapi kalau marah, khawatir berucap yang tidak baik, langsung dia tertahan marahnya. Iya, proses kalau yang langkah-langkahnya bisa kita tunaikan. Kalau berdiri duduk, ya kalau duduk berbaring, ya sehingga lebih tenang. Tinggalkan tempat marah, tinggalkan sebab marah, ambil air wudhu, ya. Salat sunnah mutlak, ya 2 salam, tenang. Ali bin Abi Thalib tinggalkan rumah, kemudian ke masjid, ya ke masjid. Kemudian tenang di masjid, sholat, doa, mungkin baca Al-Quran, amarah akan hilang, ya seperti itu. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, man najat? Wahai Rasulullah, man najat? Apa itu keselamatan? Qala amsik alaika lisanak
Keselamatan adalah engkau tahan lisanmu. Wal yasa'ka baituk, hendaklah rumahmu luas untukmu. Wabki ala khati'atik, dan menangislah atas dosa-dosamu. Ada berapa ini jamaah rahimakumullah? Ada 3 ya. Man najat, apa itu keselamatan wahai Rasulullah? Yang pertama jamaah rahimakumullah, tahanlah lisanmu ya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, istiqomah hati, tadi inilah hakikat istiqomah yang dikatakan tadi berat, ini istiqomah hati. Istiqomah lisan berat tidak jamaah rahimakumullah? Ya berat juga, karena syahwat untuk bicara itu luar biasa. Ternyata masing-masing ada syahwatnya, termasuk bicara. Ada syahwatnya tidak jamaah? Ada syahwatnya, syahwat berbicara. Kita duduk bertiga, berlima, pengen tidak kita bicara duluan, kita pengen menguasai pembicaraan, itu syahwatnya. Apalagi dengan yang belum kenal, pengen bicara, pengen tampak, pengen dikenal, kita yang banyak pengalaman, banyak ya ini dan itu, ya kita pengen banyak bicara. Padahal harus lihat hati. Saya bicara karena Allah, saya bicara sudah karena Allah, saya bicara niatnya kebaikan, atau ada keinginan saya diangkat, saya dipuji, saya dikatakan wah orang hebat, orang berpengalaman, orang berpengaruh, wah ternyata sudah ya melalang buana kemana-mana dan seterusnya. Apakah kita ingin diangkat seperti itu? Kalau seperti itu tuh syahwat, syahwatnya bicara ya. Maka jamaah rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan keselamatan adalah amsik alaika lisanak, tahan lisanmu. Ya, ini keselamatan. Yang pertama adalah jaga ucapan. Yang kedua, wal yasa'ka baituk, hendaklah rumahmu luas untukmu. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya, ini. Kita yang tinggal di rumah lebih aman atau aman di luar, jamaah? Lebih aman di rumah ya. Berbagai macam fitnah-fitnah banyak di luar ya. Kalau kita di rumah, tentu kalau tidak ada maslahat yang besar, ada maslahat yang lebih besar, iya keluar untuk bermajelis ilmu, untuk mendatangi majelis ilmu, untuk salat berjamaah, ya untuk silaturahmi, ada maslahat besar ya. Tapi kalau tidak di rumah, itu tempat yang paling nyaman ya untuk kita semuanya. Apalagi para bunda ya. Waqarna fi buyutikunna. Hendaklah para wanita tinggal di rumah-rumahnya. Ya, ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, tinggallah di rumah-rumah kalian, itu keselamatan ya. Sebaliknya, kalau para wanita keluar dari rumah, apalagi bersolek, berdandan, ya, menampakkan auratnya, ya demikian, larangan-larangan ya, dengan berhias, berlenggok-lenggok, berbicara dengan mendayu-dayu, ya demikian, menampakkan perhiasan dan seterusnya. Apa yang terjadi di luar jamaah rahimakumullah? Iya, fitnah-fitnah, kerusakan terjadi karena sebab tadi wanita fitrahnya tinggal di dalam rumah, tidak keluar kecuali ada maslahat, ada yang penting, ada yang bermanfaat ya. Kalau tidak tinggal di rumah ya. Ini yang kedua. Apa itu jalan keselamatan? Wal yasa'ka baituk. Hendaklah rumahmu cukup untukmu, luas untukmu. Rumah luas, apakah harus benar-benar luas, jamaah? Tidak ya, rumah Rasulullah sempit. Rumah Rasulullah berapa ukurannya? Paling sekitar 5 kali 8 kali 6 ya, tidak luas ya, rumah Rasulullah kecil. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rumah Aisyah radhiyallahu anha itu sangat kecil ya. Sekarang yang kita lihat makam Rasulullah, kuburan Rasulullah itu sudah dengan temboknya, dengan pagarnya, temboknya itu sampai 3 lapis temboknya. Jadi jangan dibayangkan itu rumahnya ya, kalau itu agak besar. Kalau tembok luar yang kita lihat di Raudhah itu, ketika kita salam di makam Nabi, itu sudah dengan tembok, dan temboknya lapis 3 ya, sehingga aman, tidak bisa ditembus ya. Lapis 3 cor mati ya, sehingga tidak bisa ditembus makam Nabi SAW.
Adapun asli rumahnya kecil jamaah rahimakumullah ya. Sekitar tadi 3 atau 4 kali 6 ya, atau kali 7, tidak terlalu besar ya, kecil saja. Padahal Rasulullah bersabda, arba'un minas sa'adah, 4 dari kebahagiaan. Rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, ya, tetangga yang baik, istri yang salehah. Nah ini 4 ini, Masya Allah. Kebahagiaan dunia ini, rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, tetangga yang baik, dan istri salehah. Wah ini Masya Allah. Dunia mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu kebahagiaan, dunia itu perhiasan, dan perhiasan yang paling indah adalah istri salehah. Wah ini, ya bapak-bapak betapa bahagianya kalau punya istri salehah. Sebaliknya, para bunda betapa bahagianya kalau punya suami yang saleh. Ya alhamdulillah. Insyaallah semua yang hadir saleh dan salehah semuanya. Ya kita semangat untuk akhirat kita. Dunia alhamdulillah kita bisa memandang dunia itu sebagaimana yang Allah jelaskan. Ternyata dunia kecil, dunia biasa, dunia ya cepat berlalu dan seterusnya ya. Alhamdulillah. Bukan berarti nggak cari dunia, ada yang wajib dari dunia harus kita cari untuk menafkahi keluarga ya. Tapi jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, ketika disebut rumah yang luas, ini luas, kalau benar-benar luas, dan yang menghuni juga orang-orang yang soleh, lah ini kebahagiaan yang sebenarnya dari kebahagiaan dunia, sebab bahagia dunia. Bukan dari bicara sebab bahagia agama atau akhirat ya. Tapi sebab bahagia dunia adalah rumah yang luas. Tapi kalau rumah sempit, tapi yang menghuni orang soleh, bagaimana? Maka yang sempit menjadi alhamdulillah. Ya, rumah-rumah sekarang banyak yang kecil ya. Ya, banyak yang kecil, hanya ukuran 4 kali ke belakang sampai 8, mungkin 4 kali 8 dibikin 2 lantai, bahwa untuk masuk mobil sudah jadi rumah ya. Masya Allah. Ya, tapi apakah seperti itu kemudian kesengsaraan? Jawabannya tidak. Kalau yang menghuni soleh, solehah, beriman, di rumah penuh dengan kemuliaan, ya dipakai untuk ibadah, baca Al-Quran, ilmu, zikir, untuk puasa. Ya, demikian tarbiyah kepada anak-anak yang soleh. Subhanallah, itu rumah yang sangat indah, itu menjadi luas karena amalnya ya jamaah rahimakumullah. Sehingga kalau rumahnya kecil jangan sedih ya. Akan menjadi luas karena kita ya. Sebaliknya luas tapi penghuninya tidak saleh, apa yang terjadi? Mungkin rumah itu panas, mungkin neraka ya waliyadzubillah. Masuk rumah tidak betah, maunya kabur. Kalau sudah ketemu teman-teman baru bahagia. Kalau masuk rumah rasanya masuk neraka ya. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Padahal rumahnya indah, rumahnya luas. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikianlah kita memandang keselamatan. Tahanlah lisanmu dan jadikan rumahmu luas untukmu. Yang ketiga, menangislah karena dosa-dosamu. Ada yang ketiga ini jamaah rahimakumullah apa? Menangis atas dosa-dosa kita ya. Sebelum kita istiqomah, sebelum kita mengenal sunnah, sebelum kita bersungguh-sungguh dengan agama Allah ya masa lalu, maka kita perbanyak istighfar, perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, istiqamah hati yang keduanya istiqamah lisan. Idza asbaha ibnu Adam, jika anak Adam bangun di pagi hari, fa innal a'dha kullaha tukaffiru lisan, maka semua anggota badan ingkar kepada lisan. Kita bangun di pagi hari, semua anggota badan ini ingkar kepada siapa? Ingkar kepada lisan. Dia memberikan peringatan keras kepada lisan. Ini jamaah rahimakumullah, fatakul ittaqillaha fina. Semua anggota badan mengatakan kepada lisan, bertakwalah kepada Allah kamu wahai lisan untuk kami. Ya, wahai lisan, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Hendaklah engkau istiqamah. Ya, untuk kami. Kenapa? Innama nahnu bika. Karena kami semuanya tergantung kamu wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna. Jika engkau istiqamah, kami anggota badan semuanya akan istiqamah.
Wa ini wajasta wajasna. Jika engkau menyimpang, kami semuanya akan ikut menyimpang. Ternyata kalau dari semua anggota badan ini yang memimpin siapa? Lisan, ya. Kalau sesama anggota badan itu yang memimpin adalah lisan. Walaupun pemimpin utamanya tadi siapa? Hati, ya. Ini kita pahami jamaah rahimakumullah. Makanya hakikat istiqomah itu istiqomahnya hati. Dan yang kedua, hakikat istiqomah adalah istiqomahnya lisan. Jaga hati, jaga lisan, inilah istiqomah. Ya, Masya Allah, kalau kita mampu ya menjaga hati, menjaga lisan, alhamdulillah, dan harus mampu, inilah istiqomah. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita katakan kalau ya istiqomah itu berat, ya memang demikian. Rasulullah pun merasakan ini ya, perintah istiqomah ini. Ya, dalam ucapan Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Qurtubi, "Ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatan hiya asyad wa la asyaq min hadil ayat." Kata Ibnu Abbas, tidaklah ayat turun kepada Rasulullah yang lebih asyad, yang lebih dahsyat, wala asyaq, yang lebih berat, min hadil ayah alaih, lebih daripada ayat ini atasnya. Yaitu tadi surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Istiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana diperintahkan kepadamu bersama dengan orang yang bertaubat bersamamu, dan jangan melampaui batas. Ya, ternyata Ibnu Abbas meriwayatkan ini yang paling berat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang paling dahsyat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa tadi jamaah? Isinya tentang perintah istiqomah. Ya, kita merasakan ya jamaah rahimakumullah, kita duduk di majelis ilmu seperti ini, iman kita bertambah tidak? Iman bertambah ya. Tapi kalau sudah kembali, sudah pulang, sudah ke tempat kerja, sudah di jalan, apa yang kita rasakan? Iya, dunia yang ya melambai-lambai mengajak kita ya, kemari, ini indah, ngapain susah-susah ya, kemari. Ini ya jamaah rahimakumullah, dunia yang sangat indah, kita lirik kanan, lirik kiri, lihat yang sana, yang sini, ya Allah indahnya dunia ya, demikian. Tapi kalau kembali kepada ingat istiqomah, ya Allah saya punya yang paling mulia untuk dunia dan akhirat saya, bahkan untuk diri dan anak-anak saya, untuk diri dan keluarga saya, yaitu istiqomah ya, kita menenteramkan hati, ya menenangkan hati kembali untuk istiqomah ya, alhamdulillah. Ini ya jamaah rahimakumullah. Jadi sebenarnya antara melihat dengan tidak melihat, kalau itu keburukan atau fitnah-fitnah, lebih baik kita melihat atau tidak melihat, Bapak Ibu. Kalau keburukan atau fitnah-fitnah, lebih baik kita pernah melihat atau enggak pernah lihat? Enggak pernah lebih baik, ya subhanallah. Karena pengaruh di pikiran tadi, masuk di pikiran, masuk di hati. Ya ada perang pikiran, perang hati, itu ada kalau kita melihat ya. Tapi kalau enggak melihat, enggak tahu ya, aman sebenarnya. Subhanallah. Ini kisahnya Juraij ya jamaah rahimakumullah. Juraij ahli ibadah kemudian mendapatkan doa ibunya, ya Allah jangan matikan Juraij kecuali ia melihat wajah-wajah para pezina. Doa ibunya karena dipanggil, ya Allah salatku atau ibuku, dilanjutkan salatnya. Hari kedua juga demikian. Sampai ibunya marah ya. Ya Allah jangan matikan Juraij kecuali melihat wajah-wajah para wanita pezina. Ya, ketika fitnah terjadi, kemudian Juraij dibawa kepada raja. Di perjalanan ia melihat wanita-wanita pezina. Juraij tersenyum ya, sampai ya raja bertanya, ada apa engkau tersenyum di perjalanan? Juraij mengatakan, aku kena doa ibuku. Aku ingat dengan doa ibuku. Jangan matikan Juraij kecuali melihat wanita-wanita pezina, waliyadzubillah.
Nah, ini contohnya. Pernah melihat wanita-wanita pezina dengan tidak pernah lebih baik yang mana? Yang tidak pernah, ya. Artinya apa? Kalau kita bisa menjaga diri, menjaga mata, menjaga pandangan, ya, tidak melihat fitnah-fitnah dunia, itu lebih ringan dalam pikiran kita, dalam hati kita, ya. Tapi kalau masuk tenggelam ya dalam perkara yang seperti itu, waliyadzubillah, itu sangat berat, ya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifati ya bahwa yang paling berat ayat turun kepadanya adalah surat Hud. Surat Hud dan teman-temannya ini disebutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, qad syitta, wahai Rasulullah, engkau telah beruban. Qala syayabatni Hud, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membuat aku beruban surat Hud, wal waqi'ah, surat al-waqi'ah, wal mursalat, surat al-mursalat, wa amma yatasaalun, dan surat amma yatasaalun. Kemudian wa idza syamsu kuwirat, surat idza syamsu kuwirat, surat at-takwir, ya. Ada 5 surat yang Rasulullah sebutkan. Hud, al-waqi'ah, al-mursalat, ya, an-naba, ya, dan at-takwir, ya. Ini jamaah rahimakumullah. Karena di dalamnya ada apa? Perintah istiqomah ini. Jadi berat untuk Nabi karena ada perintah istiqomah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mengapa sulit istiqomah? Karena bersandar dengan rahmat Allah, ini yang pertama. Ya, karena bersandar dengan rahmat Allah gampang nanti taubat. Allah Maha Pengampun. Pintu taubat dibuka selamanya. Sebelum nyawa sampai kerongkongan, sebelum matahari terbit dari barat, ya. Enggak apa-apalah sekali-kali nanti taubat. Ya, demikian. Karena menyandarkan kepada rahmat Allah, maka menjadi sulit. Harusnya imbang jamaah antara khauf dengan roja, antara rasa takut dan berharap, itu imbang. Takut, berharap, dua-duanya harus kuat. Takut kepada Allah harus kuat, berharap juga kuat. Jadi berharap dengan rahmat Allah kuat, tapi takutnya juga harus kuat dan imbang. Ini seperti sayap. Dua sayap burung yang dengannya bisa terbang dengan imbang, takut dan berharapnya imbang, ya. Sebab yang kedua kenapa sulit istiqomah, ya, selalu menjawab bisikan syaitan. Bisikan syaitan memang demikian. Dia syaitan akan menghiasi dosa dan maksiat. Dosa, maksiat itu sangat indah. Kenapa? Dihiasi syaitan, ya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seperti tadi dosa-dosa besar, ya, minum khamar, berzina, ya, riba, itu jelas, buruknya jelas. Ya, tapi dihiasi oleh syaitan sehingga menjadi indah, ya. Waliyadzubillah. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga meremehkan dosa. Kenapa sulit istiqamah? Karena mudah untuk meremehkan dosa. Iya, meremehkan dosa. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan, sekecil apapun tinggalkan. Ternyata dosa kecil dikerjakan, diulang-ulang, akhirnya menjadi biasa. Kalau sudah biasa dengan dosa kecil, akan merembet pada dosa besar. Dosa besar masih takut-takut. Mau mengerjakan, hati masih deg-deg, jantungnya berdetak, ya. Lama-lama berani kemudian mengerjakan. Sekali mengerjakan masih ya galau, masih sedih, tidak nyaman. Kemudian syahwat bergejolak lagi, mengulang lagi yang kedua, ketiga, keempat, lima, sudah biasa. Waliyadzubillah. Ya, kehidupan jantungnya, kehidupan hatinya sudah mulai mati, ya, karena hati itu digoreskan goresan hitam ketika berdosa. Semakin banyak dosa, semakin besar goresannya. Semakin besar dosanya, demikian semakin besar goresan hitam, sampai hitam kelam, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak mengenal yang baik dan tidak mengingkari yang mungkar. Ini kalau hati sudah hitam kelam, ya. Maka jangan sampai meremehkan dosa, karena itu jalan yang menyulitkan untuk istiqomah. Kenapa sulit istiqomah? Karena panjang angan-angan. Jamaah rahimakumullah, karena panjang angan-angan. Dia merasa masih panjang umur, ya, padahal Rasulullah menyebutkan umur umat ini kisaran berapa jamaah? 60 sampai 70, ya. Mabaina sitin ila sab'in. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70
Sebagian riwayat sampai 60 saja. Umur umatku rata-rata 60 tahun. Wa qalla man yajuzu dzalik, sedikit yang lebih dari itu. Artinya panjang angan-angan itu terus mengejar dunia, ya, terus rakus dengan dunia sehingga melupakan akhirat. Ini makna panjang angan-angan itu adalah mengejar dunia sehingga melupakan akhirat. Lah itu panjang angan-angan. Tapi kalau mengejar dunia boleh tidak jamaah? Kalau dengan cara yang baik, dengan cara yang benar boleh. Mengatur usaha kita, bisnis kita, ya, kemudian target kita ke sana, tahun sekian harus demikian, boleh tidak? Boleh, tapi tidak boleh melalaikan dari akhirat. Semakin tambah ya dunia kita, semakin baik agama kita, itu tanda kebaikan. Tapi kalau dunia semakin lancar, tapi ternyata agama semakin buruk, ibadah semakin buruk, ini tanda apa jemaah? Tanda istidraj, kita sedang diulur. Maka di antara sebab yang dikatakan susah istiqomah adalah karena panjang angan-angan. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun tips kita untuk tetap istiqomah jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentu yang pertama agar amal kita kerjakan sedikit tapi terus menerus. Khairul a'mali adwamuha wa in qallah. Sebaik-baik amalan itu yang terus menerus walaupun. Nah, kita belajar ini jamaah. Salat malam belum mampu, jangan langsung salat malam penuh, ya, jaga witirnya saja 3 rakaat sudah salat malam. Dengan apa? Dengan witir. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Sudah merasa nyaman dengan 3 rakaat, boleh ditambah 2 rakaat untuk salat malamnya, kemudian witir 5 rakaat. Demikian, tambah sedikit-sedikit, tapi jaga. Nah ini jangan turun. Sedikit tapi istiqomah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah doa. Tidak ada yang menguatkan hati kita kecuali doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Banyak memohon kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Ya, tentu sebab-sebab yang lain, sebab yang umum ya, seperti ini. Kita bermajelis ilmu, ini sebab istiqomah kita, ilmu yang syar'i. Mendatangi majelis ilmu, ya. Kemudian sahabat-sahabat yang baik. Jangan sampai punya sahabat yang buruk. Karena sahabat itu berpengaruh, tidak ada rasanya, tidak kelihatan pengaruhnya, tahu-tahu sudah bergeser, berubah, ya. Maka persahabatan, pertemanan, lingkungan ya ini sangat kita jaga, ya, karena itu kaitannya dengan jalan istiqomah kita. Tapi demikian Bapak Ibu yang kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu dibuka sesi tanya jawab. Monggo, ada pertanyaan ya, Bapak. Oh iya, istiqomah. Yang pertama tauhid tadi ya, istiqomah. Ya, sebentar. Yang ada 5 tadi dari Al-Imam Mawardi. Iya, yang pertama istiqomah di atas tauhid, yaitu bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Yang kedua istiqomah di atas ketaatan. Iya. Kemudian yang ketiga istiqomah di atas ikhlas dan amal sampai kematian. Yang keempat istiqomah di atas perbuatan sebagaimana istiqomah di atas ucapan. Ya, dan yang terakhir istiqomah lahir dan batin. Ya, kelimanya istiqomah lahir dan batin. Oke, demikian. Monggo ada lagi jamaah? Jadi Bapak. Menjelang ajal itu malaikat rahmat mengatakan bahwa nanti surga ya Bapak. Kalau itu gimana teknisnya ya? Kalau pas apa orang kita tahu pas meninggal gitu. Oh iya. Iya. Inilah perbedaan antara perkara gaib dengan perkara nyata. Ya. Kalau yang kita saksikan ini semuanya nyata, itu masih kehidupan dunia. Tapi kalau yang dikabarkan tadi tentang turunnya para malaikat itu gaib, tidak ada yang lihat kecuali yang mau meninggal saja, itu yang lihat. Yang di sampingnya, yang menemani keluarga, yang mentalkin itu tidak melihat sama sekali. Ya, sehingga
teknisnya itu Allah yang tahu, Allah tidak kabarkan ya, karena perkara gaib itu ada yang dikabarkan, ada yang tidak, dan yang dikabarkan itu sangat sedikit. Ya, sehingga kalau tidak ada kabar dalil tentang perkara gaib, maka semua kita serahkan kepada Allah, dan itu mudah buat Allah ya. Sama seperti azab di kubur ya, siksa di kubur. Bagaimana dengan yang dimakan binatang buas, yang dibakar jadi abu, yang dimakan ikan di lautan, apakah juga badannya disiksa di dalam kubur karena sudah hancur seperti itu? Itu mudah buat Allah ya, seperti itu. Jadi perkara gaib yang memang ada kabar dalil dari Al-Quran dan Sunnah kita benarkan, sami'na wa ata'na, kita benarkan. Kalau tidak ada, maka itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mudah buat Allah ya, kita beriman. Enggak, ada lagi sama? Ya, Bapak silakan. Dikatakan sulit istiqomah. Iya, Bapak. Istiqomah yang pertama tadi menyadarkan rahmat Allah. Iya, bersandar kepada rahmat Allah ya. Sedangkan kita tidak cukup dengan beramal. Iya. Nah, kayaknya kontradiksi di dalam ini. Lalu kita kan dengan rahmat Allah kita bisa menyampaikan. Oh iya. Gimana ini? Maknanya tadi diantara sebab ya kenapa sulit istiqomah itu karena bersandar dengan rahmat Allah. Maksudnya bersandar di sini adalah bermudah-mudahan untuk ya menguatkan harapan, tapi sedikit rasa takutnya. Tadi yang kita sebut harus imbang ya. Takut dengan neraka, khauf dengan neraka, dengan azab Allah, turunnya azab di dunia sebelum akhirat, harus takut. Tapi sisi yang kedua juga harus berharap. Ya, roja, harus berharap. Dan ini harus imbang ya. Dalam keadaan kita istiqomah lurus, ini dua-duanya imbang. Ada keadaan salah satunya harus dikuatkan ya. Kalau seorang sudah bergelimang dalam dosa kemudian ingin kembali kepada Allah, iya memang harus menguatkan roja. Rasa harap harus lebih besar dari takutnya sehingga semangat untuk kembali kepada Allah. Keadaan ketika sebelum meninggal itu juga sama, kuatkan roja kepada Allah, tinggalkan rasa takut pada Allah. Karena sudah di akhir hayat, sudah mendekati ajal, maka itu yang ada hanya harapan kepada Allah, sudah tidak ada takut kepada Allah. Ya. Tapi kalau keadaan kok jatuh maksiat, ngulang lagi, kok mudah sekali bermaksiat, di situ harus dikuatkan rasa takut pada Allah lebih daripada rasa harapnya. Nah, ini yang benar. Kaidah yang benar, asalnya sama kuatnya, keadaan tertentu harus dikuatkan salah satunya. Nah, adapun yang tidak istiqomah tadi, benar-benar bersandar sepenuhnya kepada rahmat Allah, sehingga bermudah-mudahan. Dosa, gampang dosa, nanti taubat, ya. Seperti itu bermudah-mudahan, itu yang membuat kita tidak istiqomah. Tapi kalau mau berbuat dosa, langsung ingat, ya Allah jangan, saya takut kepada Allah. Mungkin dengan sebab dosa, Allah tampakkan keburukan yang saya sangat sedih dengan keburukan tersebut. Mungkin dengan dosa, Allah tampakkan dari anak saya sesuatu yang tidak aku sukai. Mungkin dengan dosa, tampak dari istri saya sehingga membangkang saya, tidak taat pada saya takut. Nah ini, maka istiqomah, kenapa? Karena imbang antara khauf dan roja. Ya demikian, Allah Ta'ala a'lam. Ya, yang di belakang dulu, silakan. Rasa takut sama rasa khawatir nanti akan ada kabar gembira surga itu kan. Ya. Itu teoritisnya, tapi tetap aja pelaksanaannya tetap kita khawatir ketika kejadian datang. Iya. Kekhawatiran apalah gitu kan. Iya. Apakah ini termasuk was-was setan? Bagaimana kita mengatasi itu? Oh iya. Rasa khawatir, rasa takut, kalau itu membawa kita, jamaah rahimakumullah, ya, membawa kita kepada kebaikan, maka itu kebaikan juga, ya. Dengan takut kepada Allah, kita bersemangat dalam kebaikan, meninggalkan dosa. Dengan takut kematian, kita takut dengan kematian, sehingga kita semangat untuk beramal saleh. Itu kebaikan. Tapi kalau takut membuat kita malas, membuat kita akhirnya tidak jelas, ya, semangat ibadah tidak jelas. Nah, itu was-was. Jadi bedanya perasaan tadi membawa kepada kebaikan atau membawa kepada keburukan. Itu nilainya positif atau nilai negatif ya. Kalau nilainya positif itu kebaikan.
Sama tadi ketika mendekati kematian itu jangan takut, jangan bersedih. Ya, kok kita ada perasaan takut yang membuat kita bersiap, wah itu luar biasa. Tapi takut yang membuat kita cuek sajalah, nggak ada urusan. Akhirnya malas beribadah lah, ini was-was, ya masuknya was-was. Demikian. Jika Allah Taala alam. Ya, akhirnya. Jika misalnya seorang melakukan dosa itu, kan apakah benar perkataan itu bahwa sebenarnya kalau gitu bertobat dan diampuni, tapi konsekuensi masih ada baik di dunia atau akhirat itu seperti apa? Tidak. At-taubah tajubu ma qablaha. Taubat itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Kalau taubatnya benar dengan 3 syarat, tinggalkan dosa, ini syarat pertama. Yang kedua, menyesal dengan dosa tersebut. Yang ketiga, tidak akan mengulang. Niat kuat tidak akan mengulang kembali. Ini dipenuhi 3 syarat, selesai. Dosa dihapuskan oleh Allah. Tajubu ma qablaha. Akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu, seorang yang sudah bertaubat seakan belum pernah mengerjakan dosa. Ya, sehingga ini dosa-dosa tersebut ketika kita bertobat dihapuskan oleh Allah. Para ulama beda pendapat ketika di akhirat, apakah dosa itu ditampakkan untuk kita walaupun sudah diampuni Allah, tapi apakah masih ditampakkan sehingga kemudian kita mengingat bahwa itu sudah diampuni Allah sehingga kita merasa senang bahagia, atau tidak ditampakkan, itu para ulama beda pendapat. Jadi di akhirat bukan kemudian masih menanggung, tidak. Kalau sudah bertobat selesai. Ya. Syarat yang keempatnya kalau terkait dengan hak orang lain maka kembalikan atau minta maaf ya kalau ada kaitan dengan hak orang lain. Tapi kalau tidak, dosa kepada Allah cukup dengan 3 syarat tadi, taubat yang benar, kemudian istiqomah, tutup dengan amal soleh dari dosa-dosa kita, insya Allah kita ya bisa istiqomah setelah bertobat kepada Allah. Tapi sampai di sini Bapak Ibu kajian kita, mudah-mudahan jalan istiqomah kita semakin terang ya, jalan istiqomah kita semakin mudah ya, sehingga ilmu tentu membimbing kita, ilmu menerangi jalan kita, dengannya kita insya Allah sampai pada istiqomah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.